Halo Sobat Baba, kembali lagi bersama aku di segmen 1 Bakal Bahasa Kaca. Tempat nongkrong virtual tanpa perlu pesan kopi mahal 35.000 cuma buat duduk 1 jam saja. Hari ini kita bahas sesuatu yang jadi oksigen anak muda, yaitu bahasa gaul. Yes, bahasa gaul yang kalau salah pakai bisa bikin kamu langsung dicap boomer. Wah, sakit nggak tuh? Nah, Kak, kira-kira apa sih bahasa gaul itu? Jadi gini, bahasa gaul itu variasi bahasa yang bisa dipakai anak-anak kekinian biar ngobrolnya tuh cepet, lucu, dan kadang bikin nggak masuk akal. Kayak kemarin gue healingnya kemana? Muterin kota Jogja pakai motor. Healing itu tipis banget, anginnya doang yang masuk. Atau kata-kata kayak baper, insecure, slay, pop dong. Tapi kalau lo salah tangkep bisa gawat. Kayak gue pernah dengar ada bapak-bapak nanya nih, pop itu singkatan apa sih? Papan, paprika. Terus aku bilang, salah pak, tolong jangan kirim paprika. Nah, Kak, kira-kira kenapa sih kok bahasa gaul itu terus muncul? Nah, bahasa gaul terus muncul itu karena anak muda zaman sekarang kreatif banget. Kadang saking terlalu kreatifnya sampai bikin KBBI nangis di pojokan. Alasan yang bikin anak muda kreatif itu yang pertama karena media sosial. TikTok salah satunya. Karena TikTok itu kayak pabrik kata-kata baru. Baru tidur 8 jam aja, bangun-bangun slang udah berubah lagi. Kemarin ada kata-kata healing, besok ganti flow down, terus lusa mungkin bisa meletup, meledak, meleduk, atau kata-kata yang bahkan Google Translate pun menyerah. Kemudian yang kedua, ada anak muda harus berbeda biar eksis. Kalau semua orang ngomong terima kasih, kata itu ngebuat bosen. Makanya zaman sekarang diganti dengan makasih bestiku. Huruf vokal itu tidak berdosa, tetapi harus diperbanyak. Yang ketiga, bahasa gaul tercipta karena malas. Kayak kata bawa perasaan jadi baper, nggak ada uang jadi RP 0, mau makan dulu jadi madul. Nah, kira-kira apa sih, Kak, slang yang lagi viral di media sosial? Nah, gue kasih update dikit-dikit nih kata-kata yang lagi rame di media sosial. Kayak aja gasken. Nah, kata gasken ini biasanya digunakan untuk orang yang semangat menjalani hari-harinya. Kayak mereka selalu menjalani hari-harinya dengan indah. Itu juga cocok buat ngajak teman begadang, tapi tidak cocok untuk buat ngajak temen yang bayar utang. Nah, kemudian yang kedua ada no debat. Nah, kata no debat ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang kehabisan argumen. Nah, yang ketiga ada kata receh. Nah, kata receh ini biasanya sering digunakan bapak-bapak yang biasanya sering ngejokes nih. Kayak hati-hati ya, jaga kesehatan bapak-bapak. Ini saya baru kena penyakit ibu-ibu nih. Kayak the moms gitu. Kayak garing banget gak sih? Tapi kadang justru jokes bapak-bapak itu bisa bikin ketawa sampai batuk. Yang keempat ada kata flexing. Nah, kata flexing ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang sering pamer. Kayak dia punya HP baru terus dipamerin, kayak orang-orang berasumsi bahwa dia tuh flexing. Terus pamer tabungan 20.000. Jangan, nanti dikira bercanda padahal serius. Yang kelima itu ada glow up.
Nah, glow up ini biasanya diartikan sebagai berubah menjadi lebih cakep, kayak bisa lebih baik juga. Misalnya kayak fisik yang dulunya dia menjadikan dirinya itu kayak ngerasa, wah aku hitam degil banget nih, aku jelek banget nih, tapi seiring berjalannya waktu dia bisa glow up. Atau juga bisa mental dia ngerasa jauh lebih baik. Bisa juga dompet, tapi dompet glow up itu biasanya mitos. Nah, itu tadi segmen pertama dari aku, obrolan kita tentang bahasa gaul, bahasa yang kalau kamu nggak ngikutin, kamu bakal ngerasa hidup di zaman Majapahit. Intinya, bahasa gaul boleh dipakai. Jangan sampai nanti kamu bikin surat lamaran kerja terus nulis, saya siap kerja keras, gaskan, lembur, no debat. HRD langsung trauma lihat kamu nulis surat lamaran kayak gitu. Kalau kalian punya istilah bahasa gaul yang unik atau absurd, spill ke gue ya. Siapa tahu kita bisa bahas di segmen berikutnya. Gue Nindya, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Halo para pecinta film dan budaya Indonesia, kembali lagi dengan aku Zahra di Bakau Bahasa Kacau. Nah, di segmen 2 ini kita akan membahas tentang permasalahan penggunaan bahasa Jawa dalam film Indonesia. Nah, sobat baba di sini siapa nih yang pecinta film Indonesia, terutama yang mengangkat tema budaya di suatu daerah? Siapa Saya nih? Kak, saya. Nah, salah satu daerah yang sering dijadikan tema film Indonesia itu adalah budaya Jawa. Tapi, aku emang bukan pecinta film Indonesia, tapi ada satu hal yang mengganjal ketika aku menonton film Indonesia. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Nah, yaitu kok bahasa Jawanya aneh ya? Itu selalu mengganggu telingaku ketika menonton film Indonesia yang bertemakan budaya Jawa. Nah, kira-kira apa sih Kak masalah utama terjadinya penggunaan bahasa Jawa yang kurang tepat? Nah, itu ada dua faktor ya teman-teman. Jadi, faktor yang pertama adalah campur kode yang tidak wajar. Umumnya masyarakat Jawa itu ketika berbicara bahasa Jawa itu full bahasa Jawa. Tidak ada campuran bahasa lain atau bahasa Indonesia, karena jarang sekali ya ada orang orang masyarakat Jawa yang berbicara itu campur-campur bahasa lain seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau nggak iso mangan makanan desa, nggak usah maksa. Nah, di cuplikan tadi itu seharusnya karakter perempuannya itu ngomongnya kayak gini teman-teman. Nek iso mangan panganan Jawa, kira sah meksa. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada bahasa Jawa yang desa itu ngomongnya desa itu nggak ada. Jadi pasti ngomongnya deso. Nah, bahasa Jawa ini unik teman-teman, karena bahasa Jawa ini kalau ada huruf A di akhir kata itu dibacanya O, kayak deso, kuto, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Lalu ada salah tingkat tutur. Nah, bahasa Jawa ini ada tingkatannya teman-teman, yaitu ngokok, kromo, dan inggil. Nah, di film-film Indonesia itu biasanya terbalik atau tidak pas. Biasanya penggunaan bahasa ngokok itu digunakan oleh orang tua, sedangkan penggunaan bahasa krama itu digunakan oleh teman sebaya. Nah, itu kebalik teman-teman. Seharusnya bahasa ngokok itu digunakan kepada teman sebaya, lalu bahasa kromo itu digunakan pada orang yang lebih tua daripada kita. Seperti itu. Lanjut nih Kak, emangnya penting ya ketepatan penggunaan bahasa Jawa dalam suatu film? Jelas sangat penting. Nah, ada 3 poinnya teman-teman. Yang pertama itu adalah kredibilitas cerita. Nah, penggunaan bahasa Jawa di film Indonesia kalau kurang tepat,
atau kesannya dipaksakan lah, itu akan menimbulkan cringe atau aneh didengar oleh penonton seperti itu. Yang kedua adalah edukasi budaya. Nah, kita mengenalkan bahasa Jawa itu bisa melalui film kalau penggunaan bahasa Jawanya itu tepat dan tidak dipaksakan. Jadi orang-orang yang mau belajar bahasa Jawa itu kalau melalui film itu bisa paham kalau bahasa Jawanya itu benar, seperti itu. Lalu yang ketiga ada penghargaan terhadap budaya. Nah, ini merupakan salah satu apresiasi penggunaan bahasa Jawa yang tepat terhadap budaya Jawa. Jadi mungkin bisa dilihat lagi terlebih tentang penggunaan bahasa Jawanya seperti apa dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu hal yang harus dibenahi dan itu merupakan apresiasi dari industri film terhadap budaya Jawa, seperti itu. Kemudian lanjut pertanyaan yang ketiga nih Kak. Tapi ada nggak sih film yang berhasil membawakan bahasa dan dialek Jawa dengan tepat? Ada, aku sudah lihat trilogi Yowis Band dan itu berhasil. Karena apa? Karena ada satu faktor yang sangat mendukung suksesnya penggunaan bahasa Jawa di film tersebut, yaitu adanya kontribusi dari penutur asli di produksi film tersebut. Itu kan Jawa Timuran ya? Jawa Timuran kan? Nah, itu orang-orang kayak Bayuska, terus Brandon Salim, Tutus Stimson, dan lain sebagainya itu kebanyakan orang Jawa Timur. Nah, jadi itu sangat berhasil karena mampu membawakan bahasa Jawa Timur dengan baik. Jadi mulai dari umpatan, bahasa sehari-hari itu sangat pas seperti itu. Jadi kesimpulannya ada ya Kak yang berhasil membawakan film bahasa dan dialek Jawa dengan tepat? Ada, mungkin teman-teman bisa lihat trilogi Yowis Band dan Jagat X-Code. Aku mungkin belum lihat Jagat X-Code, tapi mungkin teman-teman bisa lihat dan sepertinya itu sangat menarik bagiku. Jangan lupa menonton ya teman-teman. Jangan lupa nonton teman-teman. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir ini kira-kira solusi dan harapan kedepannya seperti apa nih Kak untuk industri perfilman Indonesia? Nah, jelas ya, jadi ada 3 poin juga. Yang pertama itu adalah riset mendalam. Ini kan produksi film besar-besaran, seharusnya penggunaan bahasa dan lain sebagainya itu riset dululah mendalam. Gimana sih, ada apa aja tingkatan tutur bahasa Jawa, gimana sih kita berkomunikasi dalam bahasa Jawa yang benar. Itu perlu riset yang mendalam karena itu dilihat oleh satu Indonesia. Bahkan kalau perlu, kalau bagus kayak KKN Desa Penari dan lain sebagainya, apalagi Perempuan Tanah Jahanam, itu dilihat go nasional, dilihat oleh orang luar juga. Itu kalau penggunaan bahasa Jawanya nggak pas akan sangat fatal seperti itu. Lalu ada juga melibatkan penutur asli. Nah, seperti yang Yowis Band tadi itu melibatkan penutur asli, karena dengan kita melibatkan penutur aslinya itu bisa menjadi pelajaran bagi aktor-aktor yang kurang fasih berbahasa Jawa. Jadi bisa kayak apa ya, minta ajarin dong gitu bahasa Jawa yang benar itu kayak gimana sih, ngomongnya gimana sih, kalau ngumpat tuh gimana sih, seperti itu. Lalu pemilihan aktor yang tepat. Memang seperti di cuplikan tadi, setelah aku research ternyata aktor aktrisnya itu memang bukan dari orang yang asli Jawa, tapi itu harus bisa, dan itu menjadi salah satu tantangan seorang aktor dan aktris ketika mereka memainkan sebuah karakter. Penggunaan bahasa yang tepat itu harus menjadi salah satu tantangan utama mereka ketika memainkan karakter tersebut. Oke, sekian segmen 2 dari aku. Kita akan lanjut ke segmen 3. Aku Zahran, pamit dulu. Dadah! Halo semuanya. Halo. Hari ini kita akan bahas bahasa dan
bahasa dan gender. Bahasa dan gender itu apa sih Kak? Terus kenapa kita perlu peduli sama isu bahasa dan gender? Bukannya itu cuma ngomong-ngomong doang ya. Terus relevansi dan esensi di kehidupan kita apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Karena selama ini banyak orang pikir bahasa itu cuma alat untuk berbicara, cuma alat untuk ngomong. Tapi kenyataannya bahasa itu bisa jadi juga alat untuk mengontrol, untuk mendefinisikan seseorang, bahkan untuk mengatur siapa yang boleh dan nggak boleh berbicara. Filsuf seperti Judith Butler, sampai ahli linguistik seperti Deborah Tannen, itu pernah mengatakan bahwa gender itu bukan cuma identitas, tapi juga performa, dan salah satu panggung utamanya ya bahasa. Dan kita harus peduli karena bahasa itu mesin power dynamic. Bahasa bisa menjadi alat untuk menimbulkan ketidakadilan dan melanggengkannya. Jadi dengan kita sadar, kita bisa menciptakan ruang ngobrol yang lebih adil. Kita nggak mau kan kata-kata yang kita pakai tanpa sadar malah mengecilkan atau memojokkan gender tertentu. Intinya, biar kita nggak jadi pelaku bias dan diskriminasi bahasa tanpa kita sadari. Kalian tahu nggak bedanya gender sama jenis? Gender tahu nggak? Gender. Apa? Gender itu yang ada 3 nggak sih? Apa? Feminis, maskulin, Satunya sama itu feminis, maskulin, sama satunya itu yang di sana tuh ada 3. emang apa Mbak? Iya, jadi kan banyak orang tuh menyamakan gender tuh sama jenis kelamin ya. Itu karena di Indonesia sendiri yang diakui yaitu cuman perempuan dan laki-laki. Karena di agama cuma gitu kan. Tapi itu beda banget. Gender sama jenis kelamin itu beda. Jenis kelamin itu kalau di bahasa Inggris itu bukan gender tapi seks. Itu alat berdasarnya itu jenis kelamin ya, alat kelaminnya cuma ada penis sama vagina. Nah kalau gender itu berdasarkan konstruksi sosial, berdasarkan budaya bentukannya. Itu benar tadi kayak jarum, ada feminin, maskulin. Kalau di Indonesia, kalau di Thailand sendiri ada 18. Iya. Di Jepang ada banyak lagi, itu bentukan budaya. Nah kalau seks ini itu nature, alami. Nah kalau gender itu muncul buatan. Tapi kalau di Indonesia itu sering disamakan kan, seks sama gender itu disamakan. Padahal beda. Oke, paham? Paham, siap. Oke, itu ya bedanya seks dengan gender. Kasih contoh yang relate dong Kak. Kayak pemakaian bahasa dalam sehari-hari dalam fenomena bias atau ketidakadilan dan penyimpangan gender deh. Oke, contoh yang relate ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak contohnya. Yang pertama ada diskriminasi dan stereotip gender dalam bahasa. Lakoff dalam buku berjudul Gender, Bahasa dan Kekuasaan itu menyatakan bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi bahasa dalam 2 hal, yaitu bagaimana mereka diajar untuk berbahasa dan bagaimana bahasa pada umumnya memperlakukan kaum perempuan. Perempuan itu dari kecil selalu diajarkan gitu untuk berbicara sopan, untuk berbicara lemah lembut, tidak boleh marah-marah dan harus tenang dan diam. Nah itu adalah sifat perempuan yang diharapkan oleh masyarakat. Sebaliknya, jika laki-laki yang berbicara keras, berbicara tegas, bahkan bersikap agresif itu dianggap pantas. Contoh lainnya, ketika ada perempuan yang vokal, dia lantang sekali menyuarakan isu sosial, kemudian seringkali ada komen, ada tanggapan bahwa cewek jangan keras-keras begitu, perempuan gak usah bahas yang begituan, atau perempuan gak usah sok ngatur, tahu apa sih. Tapi kalau laki-laki yang begitu justru dianggap leadership, dianggap dia punya jiwa kepemimpinan. Nah, itu contoh stereotipnya. Lalu dari sudut pandang laki-laki, apalagi belakangan ini ya, itu kan muncul ungkapan laki-laki itu tidak bercerita, banyak di media sosial, yang tanpa sadar itu tuh justru membentuk identitas bahwa laki-laki seharusnya tidak berbicara panjang soal perasaan, yang kemudian mengikat laki-laki pada pola bahasa tertentu, bahasa yang minimal, singkat, dan tidak emosional. Dan kalau mereka keluar dari pola bahasa itu, dianggapnya tidak maskulin, tidak laki-laki. Bahkan sekarang itu apa nih, poti tuh. Kalau berbicaranya lembut.
stereotip ini itu berakibat langsung pada kesehatan mental karena secara statistik jelas menunjukkan bahwa angka bunuh diri global 2 kali lebih tinggi pada pria dibandingkan perempuan. Salah satu faktor penyebabnya ya tadi emotional suppression, yaitu kebiasaan menahan emosi, tidak bercerita, tidak mencari bantuan karena terhalang pola-pola tadi. Jadi intinya bahasa itu bukan hanya sekedar kata, tapi juga untuk pola hidup yang bahkan bisa mengancam kesehatan mental. Nah, yang kedua adalah bias gender, seperti standar ganda gender dan penempatan perempuan semata sebagai objek, sebagai kaum subordinasi, terpinggirkan, termarginalkan. Nah, bias ini muncul dalam banyak ekspresi bahasa ya, baik dalam pilihan kata, metafora, maupun cara kita menarasikan identitas seseorang. Misalnya, dalam salah satu jurnal yang bahas bias gender, ada jurnalis Pagangan, pada pemberitaan aktris pasca cerai terlihat bagaimana media membangun narasi dengan menempatkan aktris yang telah bercerai sebagai objek berita yang seksis dan bias gender. Jadi kalian cermati, dan dalam bahasa Indonesia kita juga bisa melihat beberapa kata generik yang mana perempuan sering disampaikan. Kita punya kata putra, saudara, mahasiswa, yang sebenarnya katanya generik, umum ya. Iya. Tapi kalau menuju ke perempuan, kita punya bentuk khususnya, yaitu saudari, putri, mahasiswi. Jadi bentuk laki-laki itu diperlakukan sebagai default, sementara perempuan harus diberi penanda tambahan. Nah, itu adalah bentuk bias gender dalam bahasa kita. Nah, kenyataannya ini adalah bentuk khusus bahwa perempuan sering nebeng dari bentuk yang awalnya dianggap maskulin, dan ini merupakan salah satu tanda bagaimana perempuan disubordinasi dalam bahasa. Bahasa itu seolah-olah bilang bahwa bentuk laki-laki adalah standar, defaultnya, sedangkan perempuan adalah fungsi tambahan atau turunan. Dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia ya, laki-laki itu sering dianggap default tadi. Misalnya sendiri di istilah dunia kerja yang secara historis memang diperuntukkan untuk laki-laki. Makanya kemudian saat belakangan tren perempuan yang mengutamakan pendidikannya, pekerjaannya, dan bahkan karirnya, kemudian diberikan istilah wanita karir. Wanita independent woman. Nah, dan kenapa nggak ada yang namanya pria karir? Ya karena memang awalnya ditujukan untuk mereka, bukan sesuatu yang khusus. Terus kenapa sih Kak fenomena kayak gitu sering banget terjadi, dan gimana sih cara-cara biar mencegah peristiwa itu? Kenapa fenomena itu bisa terjadi ya? Kita lihat secara historis. Kalau membicarakan bahasa yang berkaitan dengan gender, itu nggak akan bisa lepas dengan konteks sosial budaya masyarakatnya. Secara sosial, laki-laki dan perempuan itu berbeda karena masyarakat menentukan peran sosial yang berbeda untuk mereka, serta menerapkan pola tingkah laku yang berbeda pula. Jadi asalnya itu ya dari sosial, dari budaya. Berangkat dari situ kemudian muncul beragam fenomena bahasa berdasarkan perbedaan gender tersebut. Bagaimana masyarakat membudayakan hubungan sosial laki-laki dan perempuan akan tampak dalam bahasa yang mereka komunikasikan sehari-hari. Diskriminasi dan bias bahasa yang terjadi itu tidak lain karena dipicu adanya asumsi dalam masyarakat tentang stereotip yang ada pada laki-laki dan perempuan, serta kemudian terefleksi dalam bahasa mereka. Jadi analoginya, bahasa itu kayak udara ini, udara yang kita pakai sehari-hari. Kita pakai tanpa sadar, tapi justru karena itu bahasa bisa jadi tempat paling strategis untuk memulai perlakuan yang lebih adil. Karena kalau cara ngomong kita berubah, cara kita melihat satu sama lain pun ikut berubah. Dan pada akhirnya perubahan besar sering dimulai dari hal-hal kecil, misalnya memilih kata yang lebih inklusif, berhenti mengulang stereotip, atau sekadar menyadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan itu berdampak. Jadi kalau hari ini kita sudah tahu bias itu ada, pertanyaannya, beranikah kita mengubah cara kita berkata supaya cara kita memperlakukan orang juga ikut berubah? Berani atau tidak? Berani dong. Sebab pada titik tertentu bahasa bukan cuma soal kata-kata. Bahasa adalah pilihan, dan setiap pilihan adalah kesempatan untuk memperbaiki dunia. Ini materi kita hari ini terkait bahasa dan
sia-sia. Sampai bertemu di ruang kelas selanjutnya. Sampai bertemu di segmen selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Semoga ini sudah selesai ya. Sudah. Halo Sobat Babat, kembali lagi bersama aku Tiwaka di segmen 4 Bakau Bahasa Kacau. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan media sosial kita, yaitu bahasa kekuasaan oleh pejabat di Indonesia. Bahasa seringkali digunakan untuk melancarkan aksi kekerasan verbal di masyarakat. Secara umum, kita sering lupa bahwa bahasa bukan hanya sekedar alat untuk bicara saja, namun juga alat kekuasaan. Bahkan, ia bisa nampak sebagai peluru yang menembus darah manusia, yang sifatnya menyakiti tanpa terlihat. Di ruang publik, media sosial, atau obrolan sehari-hari, kekerasan verbal atau penggunaan bahasa itu seringkali dianggap sebagai sebuah candaan, kritik, atau opini pribadi tentang sesuatu hal. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai bahasa kekuasaan oleh pejabat di Indonesia, yuk kita tonton bersama cuplikan video berikut ini. Ini saya nggak benar ini. Nggak benar. Ini cangkir. Isinya teh, bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Brengsek. Tuh, Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Dari masak aja. Kalau kepala banyak gimana? Jadi masak aja. Terlalu besar. Cawe-cawe. Yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang profilnya. Setelah menonton video tadi, gimana nih tanggapan Sobat Baba? Dari video tadi, kita bisa tahu bahwa pemilihan kata yang digunakan pejabat di Indonesia adalah kata-kata yang memiliki makna yang buruk. Bahasa pejabat bukan sekedar kata. Kata adalah cermin kuasa. Ketika seorang pejabat berbicara dan melontarkan bahasa kasar atau meremehkan, itu bukan sekedar pilihan kata, tapi cara menegaskan siapa yang paling berkuasa dan yang paling dikuasai. Pierre Bourdieu menyebut bahwa bahasa adalah modal simbolik. Kata-kata bisa merawat martabat, tapi bisa menjadi tamparan tanpa tangan. Maka, saat pejabat melontarkan bahasa kasar, rakyat sejatinya sedang dipermalukan. Contohnya apa tuh? Contohnya, di negara lain misalnya di Kanada, Justin Trudeau buru-buru meminta maaf setelah melontarkan kata-kata pedas ketika berbicara. Nah, contoh lainnya di Inggris, Boris Johnson juga menundukkan kepala karena salah berbicara di depan publik. Di negara lain, bahasa benar-benar dijaga, karena sekali melontarkan bahasa yang kasar, kepercayaan publik akan runtuh. Namun di sini, di Indonesia, sayangnya bahasa kasar malah jadi panggung. Dari atas hingga bawah, pejabat malah merasa bebas menggunakan bahasa tersebut. Ada staf sus kementerian misalnya dengan enteng menyebut anak-anak di SD itu PA. Coba teman-teman bayangkan, hanya karena mengeluh soal makanan bergizi yang diberikan, bahkan mengancam akan menampar anak tersebut jika anak itu adalah anaknya sendiri.
Dan dalam kasus keracunan MBG, ada pejabat yang dengan mudah berkata, anak itu belum terbiasa saja. Coba kita bayangkan dari ungkapan tersebut. Seolah-olah apa? Seolah-olah keracunan bukan masalah sistem dan tanggung jawab, tapi sekedar soal kebiasaan anak-anak saja. Bahasa seperti itu bukan lelucon. Hal itu merupakan pelecehan simbolik sekaligus pendidikan buruk bagi publik bahwa kekuasaan boleh memaki, meremehkan, atau bahkan menutupi masalah dengan kata-kata ringan. Coba kita bayangkan deh Sobat Baba, bagaimana rusaknya elemen yang ada di pemerintahan Indonesia sekarang. Kalau dari penggunaan bahasa pejabatnya saja sudah seperti itu, miris bukan? Namun jika hal itu terus dibiarkan, berarti tandanya kita sedang menormalisasikan kekerasan verbal dan kebohongan publik lewat bahasa kekuasaan pejabat. Padahal bahasa pejabat seharusnya merawat martabat rakyat, bukan malah merendahkan rakyat. Dan padahal bahasa mengajarkan kita bahwa setiap ujaran itu memiliki makna sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ia bisa menindas, bahkan membebaskan. Bahasa dapat digunakan sebagai alat kekuasaan, maka bijaklah dalam menggunakannya. Jangan mencontoh penggunaan bahasa yang dilontarkan oleh pejabat tadi. Cukup sekian saja pembahasan kita mengenai bahasa kekuasaan pejabat di Indonesia. Aku Tiwaka pamit undur diri dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye! Oke, mungkin bisa perkenalan dulu, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Fata. Oke, cerita anak apa yang paling Fata suka? Cerita anak ya? Iya. Ramayana dan Sinta. Oke, kenapa nih kira-kira kok Fata suka cerita Ramayana dan Sinta? Kalau karena di situ apa ya? Di situ banyak kayak majas, kayak ada demonstrasi yang tuh diperbelah. Contohnya kayak itu Anoman saat mau menyelamatkan Sinta itu kan terbang. Nah itu kan salah satu nama majas berbola. Fata udah beli sampai situ ya? Ya. Keren banget. Oke, itu aja alasannya? Masih ada. Mungkin bisa disebutin lagi? Sama di sana juga itu dalam cerita itu menggambarkan banyak sifat-sifat manusia. Kayak ada yang egois, ada yang pemarah, ada yang baik hati, ada yang loyal gitu. Contohnya Raja Rahwana itu dia itu egois. Kalau Rama itu dia itu wataknya kesatria. Sinta itu orangnya setia. Anoman setia. Adiknya Rama, Laksmana juga setia sama loyal. Bharata dia itu tidak ambisius tapi sangat menghormati Rama. Ada lagi alasannya? Tidak. Itu aja, oke. Fata kelas berapa? Kelas 5. 5 SD ya? Ya. Oke, terima kasih Fata. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Adam. Di sini saya bersama teman saya. Saya Mirza. Saya kelas 12 SMA. Dan saya kelas 12 SMK. Oke, aku mau tanya ya. Kira-kira dari Mirza dan Adam, cerita anak apa sih yang paling melekat di diri kalian? Kalau dari aku sih, ini ya, Malin Kundang. Soalnya si Malin Kundang itu kan karakternya awalnya baik banget tuh. Pas dia miskin itu baik banget sama ibunya. Terus pas dia gede itu jadi orang sukses malah lupa sama ibunya dan durhaka. Seperti kayak anak zaman sekarang tuh nggak malah kayak Malin Kundang ya. Apa? Dia tuh miskin tapi malah berani sama ibunya gitu. Tapi ya begitulah, Anda tahu sendiri. Kalau dari Mirza, kira-kira apa nih? Kalau saya yaitu Danau Toba. Karena di cerita itu pentingnya menepati janji. Diceritakan Toba itu melanggar janji kepada istrinya sehingga menyebabkan seluruh wilayah di kawasan itu terkena bencana dan terbentuknya danau juga disebut Danau Toba. Itu aja? Ya, itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara kepada segelintir anak muda, terlihat kondisi literasi Indonesia. Hari Buku Nasional yang diperingati setiap 17 Mei menjadi momentum penting untuk memantapkan peran buku dalam upaya peningkatan literasi di Indonesia. Meski demikian, akses terhadap buku berkualitas dengan harga terjangkau masih menjadi tantangan besar. Faktor seperti distribusi yang tidak merata, minimnya perpustakaan, serta rendahnya minat baca kian memperburuk keadaan ini.
Halo Sobat Baba, kembali lagi dengan aku Nisa. Selamat datang kembali di podcast Bakau Bahasa Kacau. Kita memasuki segmen kelima, yaitu bahasan mengenai literasi di Indonesia. Sebelumnya gimana nih kabarnya Sobat Baba sekalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Pertama, kita bakal bahas soal apa sih sebenarnya makna literasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda saat ini. Nah, sejatinya literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca atau menulis saja, namun juga meliputi kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dengan baik. Selanjutnya, seberapa sering sih sebenarnya anak muda kita ini melakukan aktivitas membaca, baik itu buku fisik, digital, maupun materi singkat seperti artikel atau esai? Menurut informasi dari hasil asesmen PISA atau Program for International Student Assessment, pada tahun 2022, skor rata-rata untuk tingkat literasi membaca masyarakat Indonesia ada di 359 poin. Hanya sekitar 25% siswa Indonesia yang mencapai level 2 atau lebih dalam tingkat literasi membaca. Sejatinya, membaca ini tidak selalu harus dimaknai sebagai kegiatan membaca buku yang tebal, tapi dapat juga berupa artikel, cerpen digital, berita, maupun bacaan edukatif lain di media sosial. Yang terpenting adalah kita dapat mendapatkan informasi yang relevan dan juga bermanfaat. Oke, lanjut. Saat ini dengan banyaknya informasi yang beredar, namun tentunya tidak semua dapat kita percaya. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai anak muda agar bisa memastikan bahwa informasi yang dikonsumsi benar dan juga valid? Nah, biasanya kita akan melalui langkah yakni mengecek sumbernya terlebih dahulu. Apakah berasal dari media resmi, lembaga penelitian atau penulis yang kredibel dan dapat dipercaya? Nah, kita juga dapat membandingkan informasi terbaru tersebut dengan sumber-sumber lain. Jika hanya berasal dari akun yang tidak jelas atau tidak mencantumkan data, biasanya kita harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi informasi tersebut. Bahasan selanjutnya, apa sih sebenarnya tantangan terbesar kita terkait literasi bagi remaja saat ini? Tantangan terbesar pastinya adalah adanya distraksi, informasi yang sangat cepat dan juga banyak, sehingga orang sering membaca tanpa benar-benar memahami konteksnya. Ditambah lagi adanya hoaks yang mudah tersebar. Jadi tantangan utamanya adalah bagaimana kita bisa fokus dalam memilah informasi dan tidak menelan mentah-mentah apa yang kita lihat atau yang kita dengar. Nah, Sobat Baba, masuk ke pokok bahasan terakhir, yakni jadi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengupayakan terkait peningkatan dari literasi ini? Jawabannya sederhana, yakni kita bisa memulainya dari langkah kecil. Membaca dengan target beberapa halaman buku per hari, atau mempelajari satu artikel yang berkualitas dengan mengikuti diskusi ringan dalam keseharian itu sudahlah cukup sebagai langkah awal. Yang terpenting adalah adanya konsistensi karena literasi berkembang sedikit demi sedikit seiring kebiasaan seseorang. Semoga dengan apa yang kita bicarakan tadi dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kemampuan literasi kita. Sampai jumpa di segmen Bakau selanjutnya.